Hey kid, don't ever let them get inside your head. Mauro Zylstra berharap dinaturalisasi timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Zylstra, striker berusia 23 tahun yang saat ini menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak di Liga Belanda, berharap bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berbakat ini melihat peluang besar untuk berkontribusi pada skuad Garuda, terutama setelah timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Zylstra, yang lahir dan besar di Amsterdam, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Dengan ketajaman yang luar biasa di depan gawang, ia telah mencetak 15 gol dalam 20 pertandingan musim ini, menjadikannya salah satu pemain paling menonjol di Eredivisie. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media lokal, Zylstra menyatakan ketertarikannya untuk bermain di timnas Indonesia. Saya selalu merasa ada ikatan khusus dengan Indonesia. Nenek saya sering bercerita tentang keindahan dan budaya Indonesia, dan itu selalu membuat saya tertarik untuk lebih mengenal negara tersebut. Jika ada kesempatan untuk membela timnas Indonesia, saya akan sangat bangga dan siap memberikan yang terbaik, ujar Zylstra. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, juga telah memberikan sinyal positif terkait kemungkinan naturalisasi Zylstra. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memantau perkembangan Zylstra dan akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan agen sang pemain. Mauro Zylstra adalah pemain yang sangat berbakat dan kami melihat potensinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi bukan hal yang mudah, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk merealisasikannya, kata Erick Thohir. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menambah semangat para penggemar sepak bola di tanah air. Dalam pertandingan terakhir di putaran kedua, skuad Garuda berhasil mengalahkan tim kuat Asia dengan skor yang meyakinkan, memastikan tempat mereka di tahap berikutnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji kerja keras dan dedikasi para pemainnya. Kami telah bekerja sangat keras untuk mencapai tahap ini. Tim menunjukkan karakter yang kuat dan determinasi yang luar biasa di setiap pertandingan. Sekarang, fokus kami adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di putaran ketiga, ungkap Shin. Dengan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga, peluang untuk melihat Mauro Zylstra mengenakan seragam merah putih semakin terbuka. Kehadiran Zylstra diharapkan dapat menambah daya serang timnas Indonesia yang sudah menunjukkan peningkatan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Para penggemar sepak bola di Indonesia sangat antusias menyambut kabar ini. Di media sosial, banyak yang menyatakan dukungan mereka untuk naturalisasi Zylstra dan berharap dia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kami butuh pemain dengan kualitas seperti Zylstra untuk meningkatkan performa tim. Semoga PSSI bisa segera menyelesaikan proses naturalisasi, tulis seorang penggemar di Twitter. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dan tim pelatihnya telah merencanakan serangkaian latihan intensif dan beberapa pertandingan uji coba untuk mematangkan strategi dan taktik tim. Selain itu, PSSI juga berencana mengadakan pemusatan latihan di luar negeri guna memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Kami ingin para pemain mendapatkan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi dan menghadapi tim-tim kuat dari berbagai negara. Ini akan sangat bermanfaat untuk persiapan kami, jelas Erick Thohir. Dengan semangat yang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal di putaran ketiga kualifikasi dan terus melangkah menuju impian besar berlaga di Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain seperti Mauro Zylstra bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Ferdy Wehman segera dinaturalisasi, PSSI tambah kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik bagi para pecinta sepak bola tanah air, Ferdy Wehman, pemain muda berbakat yang kini bermain di kasta teratas Liga Swiss bersama FC Luzern, segera dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia.
Langkah ini diambil oleh PSSI sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat skuad Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Weerman, yang telah bermain untuk FC Luzern dalam 20 pertandingan musim ini dan berhasil mencetak 2 gol serta memberikan 1 assist, dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Penampilannya yang konsisten dan kemampuan teknisnya di lapangan telah menarik perhatian PSSI yang bergerak cepat untuk memproses naturalisasinya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keyakinannya bahwa Weerman akan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Jordi. Performanya di Liga Swiss sangat impresif, dan kami yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim. Proses naturalisasinya sedang berjalan dan kami optimis dapat segera diselesaikan, ujar Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers. Selain itu, Erick Thohir menambahkan bahwa naturalisasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas dari berbagai liga top dunia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Jordi Weerman, kami berharap bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencapai prestasi yang lebih tinggi, tambahnya. Jordi Weerman sendiri merasa terhormat dan bersemangat atas kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media setempat, ia menyatakan, "Saya sangat bangga dan bersemangat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini." Kehadiran Weerman di skuad Garuda diharapkan dapat memperkuat lini tengah tim dengan kemampuan teknis dan visi bermainnya yang cemerlang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif kabar ini dan menegaskan bahwa Weerman akan menjadi aset berharga bagi tim. Jordi adalah pemain yang memiliki kualitas luar biasa. Kami akan menyiapkan strategi khusus untuk memaksimalkan potensinya di lapangan, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri dengan serius menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan pemain berkelas seperti Jordi Weerman diharapkan dapat meningkatkan performa tim dan memberikan dorongan moral bagi seluruh skuad. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen tim, Indonesia bertekad untuk menunjukkan performa terbaik dan bersaing dengan tim-tim kuat di kualifikasi ini. Proses naturalisasi Jordi Weerman diharapkan dapat segera selesai dalam beberapa minggu ke depan, memungkinkan dia untuk segera bergabung dan berlatih bersama timnas Indonesia. Kehadirannya tidak hanya akan menambah kualitas di lapangan, tetapi juga membawa semangat baru bagi tim dalam mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Para pendukung sepak bola tanah air menyambut baik langkah ini dan berharap Jordi Weerman bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas dan persiapan yang optimal, timnas Indonesia diharapkan dapat melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah sepak bola internasional. Semoga proses naturalisasi ini berjalan lancar dan membawa keberhasilan bagi sepak bola Indonesia. Dengan semangat dan dedikasi dari seluruh pemain serta dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat, timnas Indonesia siap mengukir prestasi gemilang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Profil Milien Man Hoef, pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kembali mendapat kabar menggembirakan di dunia sepak bola. Milien Man Hoef, pemain muda berbakat keturunan Indonesia, dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan performa timnas dan membawa Indonesia lebih dekat ke impian tampil di Piala Dunia. Milien Man Hoef lahir pada 3 Januari 2002 di Nijmegen, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, yang menjadikannya sebagai pemain keturunan Indonesia dengan potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Sejak usia muda, bakat Man Hoef dalam sepak bola sudah terlihat menonjol, dan ia memulai karirnya di Akademi Sepak Bola Belanda yang terkenal, Vitesse Arnhem.
Karir sepak bola Milian Manhoef dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub yang terkenal dalam pembinaan pemain muda berbakat di Belanda. Di Vitesse, Manhoef menunjukkan perkembangan pesat dan segera dipromosikan ke tim senior. Sebagai seorang gelandang serang, ia dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, visi permainan yang tajam, serta kemampuan mencetak gol yang baik. Pada musim debutnya bersama tim senior Vitesse, Manhoef berhasil menarik perhatian banyak pihak dengan penampilannya yang konsisten. Ia seringkali menjadi penentu kemenangan tim dengan gol-gol krusial dan assist yang memanjakan rekan setimnya. Keberhasilan ini membuatnya semakin dikenal dan mendapatkan tempat di hati para penggemar sepak bola di Belanda. Milian Manhoef, yang memiliki garis keturunan Indonesia, telah menunjukkan minat besar untuk membela tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi pemain ini sedang berjalan dengan lancar, dan Manhoef diprediksi akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini disambut positif oleh PSSI dan para pendukung sepak bola Indonesia, mengingat kebutuhan akan pemain berbakat untuk memperkuat timnas. Manhoef sendiri mengungkapkan motivasinya untuk membela timnas Indonesia. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan rasa bangganya terhadap warisan budayanya dan keinginannya untuk memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia. Saya ingin membantu Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Membela timnas Indonesia adalah kebanggaan dan kehormatan bagi saya, ujarnya. Dengan bergabungnya Milian Manhoef, harapan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin besar. Manhoef diharapkan dapat memberikan suntikan tenaga baru dan kualitas permainan yang lebih tinggi. Sebagai seorang gelandang serang, peran Manhoef akan sangat krusial dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia juga tidaklah mudah. Kompetisi di kualifikasi Piala Dunia selalu ketat, dengan banyak tim kuat yang bersaing untuk mendapatkan tiket ke turnamen paling bergengsi di dunia ini. Diperlukan kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat juang yang tinggi untuk mengatasi setiap rintangan. Naturalisasi Milian Manhoef juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Kehadirannya dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda di tanah air untuk terus berlatih dan mengembangkan bakat mereka. Selain itu, Manhoef juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas permainan timnas secara keseluruhan. Dengan latar belakang dan pengalamannya di kompetisi Eropa, Manhoef dapat membawa perspektif baru dan teknik permainan yang lebih maju ke dalam timnas. Ini dapat membantu meningkatkan performa timnas Indonesia di level internasional dan membuka peluang untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Kehadiran Milian Manhoef di tim nasional Indonesia menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan bakat dan kemampuannya, Manhoef diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga proses naturalisasi berjalan lancar dan Milian Manhoef dapat segera berseragam merah putih, membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Erick Thohir sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes, bakal bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan informasi terbaru mengenai Martin Paes, calon pemain timnas Indonesia. Proses naturalisasi kiper FC Dallas ini masih memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, sebelum dapat membela timnas Indonesia. Paes, yang pernah bermain untuk timnas Belanda U21, harus menjalani proses administratif yang lebih panjang dibandingkan dengan pemain lain seperti Ragnar Oratmangoen atau Tom Haye. Paes bermain di Piala Eropa U21 2021 pada usia 22 tahun, yang menyebabkan kebutuhan prosedur yang lebih kompleks. Paes bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menjalani proses naturalisasi pada awal Maret 2024. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah di Jakarta pada 30 April 2024. Sumpah dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, DKI Jakarta. Erick Thohir menjelaskan bahwa perjalanan Martin Paes untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama.
Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erik di Bali pada 22 Juni 2024. Meski begitu, PSSI akan terus berusaha agar Martin Paes segera dapat membela skuad Garuda. Tentu ada tantangan. Saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi itu kami dorong, ujar Erik. Targetnya, Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September 2024. Perlu diketahui profil Martin Paes, pemain naturalisasi yang akan diperkuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, kiper berbakat kelahiran 14 Mei 1998, adalah salah satu pemain yang kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini menjalani proses naturalisasi pada awal Maret 2024 bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Paes, yang bermain untuk FC Dallas di Liga Amerika Serikat, memiliki pengalaman bermain di timnas Belanda U21, termasuk dalam Piala Eropa U21 2021. Perjalanan karir Paes dimulai di Akademi Sepak Bola Belanda dan kemudian berlanjut ke klub profesional. Sebagai kiper, Paes dikenal memiliki refleks yang cepat dan kemampuan penyelamatan yang impresif. Meski proses administrasi FIFA masih berjalan, harapannya adalah Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada September 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa semua proses yang diperlukan akan diselesaikan tepat waktu, sehingga Paes dapat bergabung dengan skuad Garuda. Dengan kehadiran Paes, diharapkan timnas Indonesia akan semakin solid dan kompetitif dalam menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang. Elkan Bagot dapat lampu hijau PSSI perkuat kembali timnas Indonesia. Arya Sinulinga, hubungan dengan Shin Tae-yong oke. Pemain bertahan muda berbakat, Elkan Bagot, akhirnya mendapat lampu hijau dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk kembali memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Arya Sinunggali, salah satu petinggi PSSI, dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada hari Senin. Elkan Bagot, yang saat ini bermain untuk klub Ipswich Town di Inggris, merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang berhasil menembus dunia sepak bola internasional. Keputusan PSSI untuk memanggilnya kembali ke skuad Garuda disambut dengan antusias oleh para pendukung timnas Indonesia. Elkan, yang memiliki tinggi badan 194 cm, dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan memiliki kemampuan duel udara yang luar biasa. Ia juga memiliki keunggulan dalam membaca permainan serta distribusi bola yang baik dari lini belakang. Keberadaannya di tim diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia yang selama ini dianggap sebagai salah satu titik lemah. PSSI mengungkapkan bahwa Bagot akan segera bergabung dengan skuad untuk persiapan menghadapi turnamen internasional yang akan datang. Kami sangat senang Elkan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Kami yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim, ujar Arya Sinulinga. Selain itu, Arya Sinulinga juga menegaskan bahwa hubungan antara Elkan Bagot dengan pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berada dalam kondisi yang baik. Kami telah berkomunikasi dengan Elkan dan agennya, serta memastikan bahwa tidak ada masalah antara dia dan Shin Tae-yong. Hubungan mereka sangat profesional dan penuh saling pengertian, kata Arya. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah menangani timnas Indonesia sejak akhir 2019, dikenal sebagai pelatih yang memiliki standar tinggi dan disiplin yang ketat. Meskipun begitu, ia juga dikenal mampu mengembangkan pemain muda menjadi lebih baik. Kombinasi antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi beberapa pertandingan penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Kembalinya Elkan Bagot diharapkan bisa menambah kekuatan tim, terutama di sektor pertahanan. Dengan kembalinya Elkan, kami berharap bisa meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Kami sudah melihat bagaimana dia bermain di klubnya dan kami yakin dia bisa membawa pengalamannya ke timnas Indonesia, tambah Arya.
Para pendukung timnas Indonesia juga menyambut baik kabar ini. Banyak yang berharap bahwa dengan komposisi pemain yang semakin solid dan strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia bisa lebih kompetitif dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tantangan besar masih menanti timnas Indonesia. Persaingan di level internasional semakin ketat, dan diperlukan kerja keras serta konsistensi untuk bisa meraih hasil yang diinginkan. PSSI dan seluruh elemen timnas Indonesia berkomitmen untuk terus berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kami tahu tantangan ke depan tidak mudah, tapi dengan dukungan semua pihak, kami yakin bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Kami meminta doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk kesuksesan timnas, tutup Arya Sinunggali. Dengan persiapan yang matang dan komposisi pemain yang semakin kuat, harapan besar kini disematkan pada timnas Indonesia. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Elkan Bagot dan rekan-rekannya bisa mengatasi tantangan di depan dan membawa kebanggaan bagi Merah Putih. Bintang sepak bola Belanda Mauro Zijlstra gabung timnas Indonesia, keputusan berani jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, 24 Juni 2024, sepak bola Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar besar. Mauro Zijlstra, bintang muda berbakat asal Belanda, resmi bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini diyakini sebagai langkah strategis dalam upaya memperkuat skuad Garuda untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Mauro Zijlstra, pemain berusia 21 tahun ini, telah menarik perhatian dunia sepak bola sejak debutnya di Liga Utama Belanda, Eredivisie. Berposisi sebagai gelandang serang, Zijlstra dikenal memiliki kemampuan teknis yang tinggi, visi bermain yang tajam, serta naluri mencetak gol yang luar biasa. Tak heran jika banyak klub papan atas Eropa tertarik untuk mengontraknya. Meski lahir dan besar di Belanda, Zijlstra memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Tengah. Hal inilah yang membuka jalan baginya untuk memperkuat timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia adalah impian yang menjadi kenyataan. Saya ingin memberikan yang terbaik dan membantu tim meraih prestasi di level internasional, ungkap Zijlstra dalam konferensi pers perdananya di Jakarta. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok visioner dalam dunia bisnis dan olahraga, memainkan peran penting dalam proses naturalisasi Zijlstra. Thohir, yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan, memiliki visi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah berhasil merekrut beberapa pemain keturunan Indonesia dari luar negeri untuk memperkuat skuad Garuda. Keputusan ini adalah bagian dari strategi kami untuk meningkatkan kualitas tim. Mauro Zijlstra adalah pemain dengan potensi luar biasa dan kami yakin dia akan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia, ujar Thohir. Ia juga menambahkan bahwa proses naturalisasi ini telah melalui berbagai tahapan yang sesuai dengan regulasi FIFA dan PSSI. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Menghadapi tim-tim kuat dari Asia, Garuda membutuhkan skuad yang solid dan strategi permainan yang matang. Bergabungnya Zijlstra diharapkan dapat menambah daya gedor dan kreativitas di lini tengah, yang selama ini menjadi salah satu kelemahan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran Zijlstra. Mauro adalah pemain yang cerdas dan memiliki visi bermain yang bagus. Saya yakin dia akan cepat beradaptasi dengan gaya permainan tim dan memberikan kontribusi positif, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menyatakan bahwa integrasi Zijlstra dalam tim akan segera dilakukan agar ia bisa bermain maksimal di laga-laga penting mendatang. Kabar bergabungnya Mauro Zijlstra ke timnas Indonesia disambut antusias oleh masyarakat dan penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap kehadiran Zijlstra dapat menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk meraih prestasi gemilang di tingkat internasional. Media sosial pun ramai dengan dukungan dan harapan agar Zijlstra bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih.
Bergabungnya Mauro Zylstra ke timnas Indonesia adalah langkah berani dan strategis yang menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi pemain-pemain lokal berbakat dan tambahan tenaga dari pemain keturunan yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa, harapan untuk melihat Indonesia berprestasi di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 diharapkan dapat berjalan mulus dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bergabungnya Mauro Zylstra adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh harapan dan semangat untuk meraih mimpi besar di kancah sepak bola dunia.